Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulillah ya jema'in. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selawat seiring serta salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, sebelum Ustadz menyampaikan beberapa materi pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan sebuah pesan kepada antum dan antumah di rumah, yang mana pesan ini Ustadz ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana hadis itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah jika kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Makanya kalau seandainya sesuatu yang keluar tersebut adalah sesuatu yang buruk, sebaiknya antum tahan, karena antum bisa saja melukai perasaan orang lain. Nah, jadi sebagai seorang muslim yang baik, pergunakanlah mulut kita untuk berkata-kata yang baik. Nah, maka dari itu kita harus bisa menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada orang lain, sehingga kita tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka kita akan lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu pembelajaran kita tentang internet. Ayo, silakan menyaksikan. Baiklah, kita masuk kepada materi kedua kita pada bab pertama ini, yaitunya tentang intranet. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang intranet, Ustadz akan menerangkan tentang pengertian dari intranet. Intranet adalah bentuk privat dari internet atau intranet yang penggunaannya terbatas pada suatu organisasi atau perusahaan. Baiklah, kita lanjut kepada materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang keuntungan penggunaan intranet. Yang pertama adalah produktivitas kerja. Intranet membantu pengguna untuk menemukan informasi secara cepat, menggunakan aplikasi yang sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, serta mengakses database yang diperlukan. Contohnya adalah seseorang yang hanya bisa melakukan satu pekerjaan dalam satu hari, maka dengan ada bantuan dari intranet, produktivitas mereka akan meningkat. Kenapa? Mereka dapat melakukan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus dengan adanya intranet tersebut. Nah, yang kedua adalah efisiensi waktu. Dengan intranet, organisasi atau perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para anggota atau karyawan, di mana anggota atau karyawan dapat mengakses informasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, maksudnya di sini adalah saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya, seseorang yang merupakan pimpinan dari sebuah perusahaan menginstruksikan seluruh karyawannya untuk rapat pada jam 3. Nah, dengan adanya sistem intranet, semua anggota atau karyawannya dapat mengetahuinya. Sedangkan apabila pimpinan tersebut menggunakan sistem email atau melakukan WA secara pribadi, itu akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga efisiensi waktunya dapat bermanfaat
di saat menggunakan intranet. Nah, yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah intranet memberikan fasilitas yang memungkinkan komunikasi efektif di dalam sebuah organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Contohnya adalah seseorang atasan melakukan suatu komunikasi dengan menginstruksikan seluruh karyawannya untuk masuk pada hari Minggu misalnya. Nah, jadi dengan adanya instruksi tersebut, komunikasinya akan semakin lancar karena dapat diakses oleh semua anggota atau karyawan. Yang keempat adalah sistem publikasi web. Kemudahan akses dapat memungkinkan data-data organisasi atau perusahaan diakses secara mudah. Misalnya, pedoman anggota karyawan, data keuntungan, serta kebijakan organisasi atau perusahaan. Yang kelima adalah efektivitas biaya. Maksudnya di sini adalah pengguna dapat menggunakan web browser dan tidak perlu membaca data secara fisik. Misalnya saja dengan adanya efektivitas biaya ini, maka untuk membeli buku, daftar telepon ataupun daftar permintaan, mereka tidak harus melakukannya secara manual atau melihat fisik dari barang tersebut, tapi mereka dapat melihatnya melalui web browser. Nah, yang keenam adalah keseragaman informasi. Maksudnya adalah intranet menjamin keseragaman informasi yang diterima karena semua pengguna melihat informasi yang sama di intranet. Contohnya adalah seorang pimpinan memberikan informasi bahwa pada hari Sabtu mereka tidak masuk kerja atau libur. Jadi seluruh anggota dapat melihat informasi tersebut sehingga tidak ada yang tidak mengetahui informasi tersebut. Nah, yang ketujuh adalah meningkatkan kerjasama. Nah, dengan adanya informasi yang mudah diakses oleh semua pengguna resmi, kualitas kerja tim itu akan semakin meningkat. Contohnya saja adalah jika semua anggota sudah masuk ke dalam intranet, maka para divisi-divisi ataupun bagian-bagian dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat mengakses informasi sehingga tidak ada yang ketinggalan informasi, sehingga kerjasama tim mereka akan semakin kuat karena tidak ada miskomunikasi di antara mereka. Baiklah, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelemahan penggunaan intranet. Yang pertama adalah kurang efektif. Maksudnya di sini adalah informasi yang salah atau tidak sesuai dapat juga beredar melalui intranet sehingga mengurangi efektivitasnya. Yang kedua adalah adanya tulisan yang kurang sopan. Maksudnya, dalam perkembangan interaksi di intranet, ada juga kemungkinan untuk mengirimkan hal-hal yang kurang sesuai, kasar atau tidak sopan. Dalam hal ini perlu diseimbangkan antara pemanfaatan kebebasan dan tanggung jawab moral untuk memajukan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah training. Training maksudnya di sini adalah diperlukannya pelatihan atau training untuk mendidik anggota atau karyawan untuk menggunakan intranet, karena tidak semua karyawan akan mampu menggunakan intranet. Yang keempat adalah tenaga ahli. Nah, maksudnya di sini adalah diperlukannya tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet di sebuah organisasi atau perusahaan, karena tidak semua yang berada di dalam organisasi atau perusahaan memiliki kemampuan dalam pengembangan intranet. Yang kelima adalah keamanan. Maksudnya di sini adalah pertimbangan keamanan data merupakan pemikiran utama karena pengguna bisa saja mengirimkan pesan sensitif, menyinggung karyawan lain atau atasan yang dapat terlihat oleh orang banyak. Jadi keamanan maksudnya pesan-pesan yang disampaikan di dalam intranet ini harus dijaga keamanannya karena akan dapat menimbulkan terjadinya pro dan kontra nantinya di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah overload. Maksudnya overload di sini adalah karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna, ini dapat mengakibatkan terjadinya data penuh atau overload jika tidak dikontrol dengan baik.
Baiklah, sebelum Ustadz menutup materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ustadz akan memberikan beberapa pertanyaan kepada antum semua, di mana dari pertanyaan Ustadz tersebut jawabannya akan antum tulis di Google Form yang akan Ustadz kirimkan linknya kepada kelas antum nantinya. Nah, yang pertama soalnya adalah tuliskan pengertian dari intranet. Yang kedua, coba antum jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi secara vertikal maupun komunikasi secara horizontal. Yang ketiga adalah coba antum tuliskan 2 kelemahan dari penggunaan intranet. Nah, semoga nantinya antum bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang tepat. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat antum pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.